Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan saya Anton. Oke guys, pada video sebelumnya kita sudah pernah membahas ya mengenai, kalau tidak salah yang kita bahas itu mengenai syarat sholat ya. Nah sekarang kita mau membahas rukun sholat. Tapi sebelum kita bahas mengenai rukun-rukun sholat, alangkah baiknya teman-teman klik tombol subscribe-nya dulu agar senantiasa channel ini memberikan konten-konten yang menarik dan tentunya bermanfaat. Oke, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun arkanus sholati niyatun fayajibu fiha qasdu fi'liha wa ta'yinuha walau naflan wa niyatu fardin fihi ka usolli fardhu dhuhri. Ya. Faslun utawi iki iku pasal arkanus sholati utawi rukun-rukune salat niatun, yaitu niat ahaduha niatun. Nah, di sini maksudnya niat itu wahiyal qasdu bil qalbi, yaitu menyengaja di hati, menyengaja dengan hati. Itu artinya niat. Karena saat ada satu keterangan li khobarin innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu segala amal itu tergantung dengan niat. Nah, jadi di sini penting niat ya. Dan niat ini fayajibu fiha qasdu fi'liha, wajib di dalamnya qasdu fi'liha. Maksudnya apa? Maksudnya itu niat itu adalah dibarengi dengan mengerjakannya. Contohnya begini. Di dalam hati kita bilang saya niat mau makan, niat aja di hati nih. Tapi kita nggak ngerjain makannya itu, nggak mengerjakan makannya itu atau nggak melakukan makannya itu, maka ini bukan disebut niat. Jadi niat itu di dalam hati pengen mengucapkan pengen makan, nah terus kemudian anggota badan kita juga gerak bagaimana untuk makan, itulah niat seperti itu ya. Jadi enggak di hati saja tapi dikerjakan niat itu ya. Jadi saya niat sholat. Nah, niatnya aja tapi sholatnya enggak ya tidak. Niatnya juga, sholatnya juga seperti itu ya. Itu maksudnya dibarengi dengan melakukan. Jadi itulah namanya niat. Wa ta'yinuha walau naflan. Nah, kemudian niatnya itu ditentukan. Niat sholatnya itu apakah sholat fardu atau sholat sunnah, ya kan? Di sini misal contohnya niat wa niyatu fardin fihi ka usoli fardhu zuhri. Ya, contohnya seperti sholat zuhur ya. Nih kita mau sholat zuhur, maka niatnya harus ada fardhu zuhri seperti itu. Jadi usoli fardhu zuhri. Nah, ada pardonya di situ. Harus dipardukan. Kalau memang sholat sunnah, contohnya kita sholat sunnah, sunnah hajat ya, sholat sunnah hajat. Maka di situ usoli sunnatal hajat. Usoli sunnatal hajati. Nah, sunnah di situ depannya. Karena sholat hajat itu sholat sunnah. Tapi karena zuhur itu sholat wajib, maka depannya harus fardu seperti itu ya. Jadi pertama niat ya. Tadi rukun sholat itu pertama niat. Yang keduanya yaitu apa nih harus apa namanya, bukan yang kedua, kemudian lanjut niat itu menentukan apakah ini sunnah, apakah ini wajib, sholat wajib apakah sholat sunnah. Kalau sholat fardu, sholat wajib, maka di depan sholat itu harus ada kata fardunya. Contohnya zuhur, maka niatnya harus usoli fardhu zuhri. Kalau asar usoli fardhu asar, itu karena sholat wajib. Kalau seandainya sholat sunnah, maka ini disebut kata sunatan. Nah, seperti itu usoli sunnatal hajati misal, atau itu sholat sunnah. Kalau sholat tobat karena sholat sunnah ya sama usoli sunnatat taubati, yaitu sholat sunnah. Oke, wa sunnah idopatun ilallah. Kemudian disunahkan untuk menyandarkan kepada Allah. Nah, di ujungnya ya, di ujung niat ini, lapat niat atau kata niat, ini harus ada menyandarkan kepada Allah, lillahi usolli fardhu zuhri misalnya arba'a rakaati mustaqbilal kiblati adaan makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Harus ada gitu ya, harus ada lillahi ta'ala. Sama kita pun kalau berbuat sesuatu ya, suatu kebaikan, misal mau sedekah atau mau zikir, sholat dan lain sebagainya, maka harus diniatkan lillah karena Allah. Jadi segala amal perbaikan, amal perbuatan kita itu diniatkan untuk lillah karena Allah. Wa ta'arudul adain au qadoin. Kemudian dijelaskan ini sholat ada atau sholat qada. Kalau ini sholatnya sholat ada, maksudnya saat itu juga. Contohnya sekarang misal sholat asar
ya kan, pas di waktu asar, maka ini sebutnya ada. Usolli fardol asri arba rakaati mustaqbil qiblati adaan. Nah, kalau misal kodo, contohnya ini waktu asar ya, masuk waktu asar, tapi kita maunya sholat kodo kita ya, maka di belakang setelah mustaqbil qiblati kodoan. Nah, kodoannya itu. Kemudian wal istiqbalin, nah, menyertakan juga mustaqbilal kiblati. Jadi lengkapnya wa ada di rokaatin wa nutku bimanwiyin. Nah, seperti itu. Jadi lengkapnya kayak tadi ya. Misal kita niat sholat asar, usolli fardol asri arba'a rakaatim mustaqbilal kiblati adaan makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Itulah lengkapnya ya. Jadi harus menyebutkan di sini menyebutkan sunnah, sholat sunnah atau sholat wajib, kemudian menyebutkan menyandarkan kepada Allah, kemudian menyebutkan apakah ini sholat yang ada atau kodo, terus kemudian menghadap kiblat, sebutkan menghadap kiblat dan jumlah rokaatnya berapa seperti itu. Wanutkun bin wanuyin, kemudian mengucapkan kepada orang yang niat watakbiru taharumin makrunan bihin niyah. Terus kemudian takbiratul ihram dibarengi dengan niat. Jadi ketika kita apa namanya ya? Ketika kita mau sholat, takbir yang pertama tuh namanya takbiratul ihram. Itulah niat di situ ya. Jadi ketika Allah ya, disitulah niat. Ketika Allah ya, disitulah niat. Dibarengi dengan takbir Allahu Akbar, ya kan? Disitulah dibarengi dengan niat yang tadi ya, niat usolli, misal sholat asar usolli parul asri arba'ati musaqbilati adaan lillahi ta'ala, seperti itu. Adaan makmuman atau imaman, kalau seandainya jadi makmum ya makmuman, seandainya jadi imam imaman. Wa ta'ayyanu Allahu Akbar, kemudian hana ta'yin kepada lafaz Allahu Akbar ya. Nggak boleh yang lain, nggak bisa akbar Allah, nggak bisa seperti itu, harus Allahu Akbar ya. Jadi menentukannya hanya lafaz Allahu Akbar seperti itu. Karena litiba di sini. Karena ikut kepada ya, karena ikut ya. Litibai karena mengikuti memang Allahu Akbar penyebutannya ketika mau sholat tuh takbiratul ihram itu adalah Allahu Akbar. Wa yajibu isma'uhu nafsahu kasairi ruknin kaulin. Kemudian wajib isma'uhu nafsahu, wajib dirinya itu atau memperdengarkan kepada dirinya. Maksudnya gini, ketika Allahu Akbar, nah kita ini wajib, maksudnya wajib terdengar bagi kita diri kita sendiri seperti itu. Jadi harus jangan gak ada suaranya, tapi harus ada suaranya minimal terdengar ke diri kita sendiri. Itu semua masuk ke rukun kauli ya. Rukun kauli kan, rukun kan ada rukun kolbi, rukun kauli sama rukun fi'li. Nah, rukun kauli itu suaranya minimal terdengar sendiri oleh kita seperti itu. Allahu Akbar kan sudah terdengar tuh walaupun kecil. Wasuna jazmu ro'ihi, kemudian dalam apa namanya, dalam ada misalkan ini kan namanya takbiratul ihram ya. Takbir yang pertama tuh namanya takbiratul ihram. Nah, ketika selesai baca ketika selesai baca iftitah, kemudian ketika selesai baca Al-Fatihah, kemudian baca surat, baru kan ruku. Nah, ketika ruku kan ada takbir lagi Allahu Akbar ya. Takbir untuk ruku tuh. Nah, di situ pun kalau bisa itu dilakukan, karena ini sunnah ya. Dilakukan takbir untuk ruku, takbir untuk sujud, takbir berdiri dari sujud atau berdiri dari apa namanya, iftiros, duduk iftiros seperti itu kalau bisa diucapkan terdengar oleh diri kita. Waropu kapaini bikaspin, kemudian mengangkat dua telapak tangan bikaspin dengan terbuka, hadwa mangkibahi ma'ata harumin warukuin waropin minhu wa min tasyahudin awal. Nah, kemudian ketika apa namanya, ketika kita takbir, ini posisi takbir tangannya tuh seperti ini ya. Tangannya seperti ini, Allah. Nah, seperti ini. Jadi jempol di sini ya kan kayak nempel di telinga nih, atau tidak nempel pun nggak masalah segini ya. Terus ininya terbuka seperti itu ya. Ininya terbuka, enggak rapat gini tapi terbuka. Seperti Allah ya kan.
nggak agak rapat begini, tapi ini disunahkan seperti itu ya. Ini gerakan tadi itu disunahkan, jadi tidak wajib ya, gerakan tadi itu disunahkan. Kemudian wawaduhuma tahta sodri akhidam yamin yasaruhu sama wa qiyamu qadirin fi faradin. Nah, kemudian rukun yang keduanya adalah qiyam bagi orang yang mampu untuk berdiri. Qiyam itu berdiri, maksudnya yang rukun selanjutnya, rukun sholat adalah berdiri. Nah, jadi bagi orang yang mampu berdiri itu harus berdiri di dalam sholat fardu seperti itu. Terus kalau tidak mampu ya tidak berdiri, duduk. Kalau tidak mampu juga tidur miring seperti itu. Wali azizin saku alaihi qiyamus sholatun qaidana. Begitu ya. Kalau seandainya orang itu nggak mampu untuk berdiri, maka dia cukup duduk ya, sholatnya dalam keadaan duduk, dalam keadaan duduk. Wa qiraatu Fatihatin kulla raqatin illa raqata masbukin. Kemudian ini rukun selanjutnya adalah membaca Al-Fatihah. Jadi rukun selanjutnya adalah membaca Al-Fatihah, rukun yang keempat ya. Rukun yang keempat tadi, yang pertama tuh niat. Yang keduanya adalah takbiratul ihram. Yang ketiganya adalah berdiri. Yang keempatnya adalah membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat. Jadi misal contohnya sholat zuhur ya, sholat zuhur kan ada 4 rakaat, berarti di situ baca 4 Al-Fatihah, 1 rakaat 1 Al-Fatihah, berarti kalau 4 rakaat 4 Al-Fatihah, itu wajib ya, rukun. Oke, lanjut. Ma'a basmalatin wa tasdidatin wa riayati hurufin makharijiha wa mualata. Nah, kemudian disertakan juga dengan bismillah. Jadi baca Al-Fatihahnya dari seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi kira-kira dari mulai tasdid, dari mulai makhraj, dari mulai ada bismillah, nah itu dibaca betul-betul ya, pelan, santai, nggak usah terlalu cepat seperti itu. Itu yang keempat ya, rukun yang keempat. Selanjutnya fayu'idu fi tahalludzikin ajnabiyyin la bi ta'min wasujudin wa du'an liqiratin imamin wa fatihah bi sukutin tola bila udrin. Terus lanjut wala athari lisyakin fi harfin ba'da tamamiha wasta'nafa qablahu. Masih sambungnya malah belum ada ya. Sambung yang kelimanya nih. Sambung yang kelima. Oke. Tadi sampai situ dulu ya, teman-teman. Nanti kita bahas lagi pada video selanjutnya. Jadi yang pertama, ini bagaimana kita nih tahu bahwasanya rukun-rukun sholat ini, yang pertama adalah niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga berdiri, yang keempat membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat. Nah, seperti itu yang 4 dulu ya. Nanti pada video selanjutnya kita bahas lagi rukun-rukun sholat. Oke, itu saja teman-teman. Terima kasih. Mohon maaf nih apabila videonya kurang menarik dan apabila ada kata-kata saya yang salah ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk kita bisa niat mengamalkan dan menyampaikannya. Oke, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.